Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 8 ayat 34 sampai 38. Secara khusus saya akan baca ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Demikian sabda firman-Nya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, pengikut Kristus yang berkompeten. Mari kita jadi pengikut Kristus yang berkompeten, bukan pengikut Kristus yang sembarangan, bukan pengikut Kristus yang asal-asalan, bukan pengikut Kristus yang sekedar ikut-ikut saja. Tetapi mari kita belajar dan berusaha supaya kita jadi pengikut Kristus yang berkompeten. Karena saya percaya yang itu yang Yesus mau. Saya percaya Tuhan menghendaki kita supaya kita jadi pengikut Kristus yang berkompeten. Nah, supaya kita jadi pengikut Kristus yang berkompeten, ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi, sehingga kita bisa jadi pengikut yang berkompeten. Yang pertama dalam ayat 34 tadi, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ia harus menyangkal dirinya. Jadi ini hal yang pertama supaya kita jadi pengikut Kristus yang berkompeten, pengikut Kristus yang berkualitas, kita harus menyangkal diri. Menyangkal artinya menolak. Karena ada waktu, ada saat kita sering diperhadapkan pada dua pilihan. Ikut keakuan kita kah atau ikut kemauan Kristus? Ikut apa yang dikehendaki Kristus kah atau ikut apa yang kita kehendaki? Nah, ketika kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan seperti itu, Yesus mau kalau kita mau jadi pengikut Kristus yang berkompeten adalah harus menyangkal dirinya. Kalau kita tidak menyangkal diri kita untuk menjadi pengikut Kristus yang berkompeten, maka itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena seorang pengikut yang kompeten, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah harus menyangkal diri. Jadi mari kita belajar untuk terus menyangkal diri kita, menyangkal ego kita, menyangkal keakuan kita demi Kristus, demi Injil, demi pekerjaan Tuhan. Kita mau belajar dan terus berusaha untuk menyangkal diri. Dan saya percaya kita akan jadi pengikut Kristus yang berkompeten. Yang kedua, bukan hanya menyangkal diri, ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya. Memikul salibnya. Salibnya di sini tuh bukan salib Kristus, tapi salib dalam diri kita. Karena ketika kita bicara salib, maka kita bicara lambang penderitaan. Kalau kita bicara salib, maka kita bicara tanggung jawab. Jadi ketika kita mau memikul salib, artinya bahwa kita harus belajar untuk mau menderita karena Kristus atau karena gerejanya atau karena kerajaannya. Memikul salib artinya juga bahwa kita mau bersedia menerima tanggung jawab. Tanggung jawab apapun, yang penting itu untuk Kristus, untuk Injil, untuk gereja, untuk kerajaannya. Harusnya kita selalu mau menerima tanggung jawab itu. Maka ketika kita mau bertanggung jawab dan menerima tanggung jawab itu,
Dan saya percaya kita akan jadi pengikut Kristus yang berkompeten. Seringkali karena pekerjaan kita tidak mau pikul salib lagi. Seringkali karena kesibukan kita tidak mau menerima tanggung jawab lagi yang diberikan Kristus kepada kita. Apakah untuk kita menjadi majelis, badan pelayan unsur, jadi panitia apa? Kita seringkali sudah tidak ada waktu. Padahal menjadi pengikut Kristus yang berkompeten, itu artinya bahwa kita harus siap pikul salib. Kita harus siap mau menderita karena Kristus. Kita mau siap menerima tanggung jawab apapun. Demi Kristus dan demi Injilnya, kita harus bersedia. Saya percaya ketika kita selalu bersedia menerima tanggung jawab dan mau memikul salib, maka itu yang menjadikan kita pengikut Kristus yang berkompeten. Yang ketiga, memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya bahwa untuk kita jadi pengikut Kristus yang berkompeten, kita harus mengikut Yesus, meneladani Yesus, mencontohi Yesus dalam segala aspek kehidupan kita. Kita tidak akan pernah jadi pengikut Kristus yang berkompeten, yang qualified, kalau kita tidak belajar meneladani Yesus, mencontohi Yesus dalam segala hal. Apakah dalam hal kita berkarakter, apakah kita dalam hal beriman, berserah kepada Tuhan. Itu yang Kristus mau dalam hidup kita. Jadi mari kita belajar untuk terus mencontohi dan meneladani Kristus dalam hal karakter kita, dalam hal perkataan kita, dalam hal sikap kita, tindak tanduk kita. Maka saya percaya itu yang menolong kita untuk kita bisa jadi pengikut Kristus yang berkompeten. Jadi Kristus itu Tuhan kita, penyelamat kita. Karena itu kita harus selalu belajar untuk mencontohi dan meneladani segala hal dalam kehidupan Kristus. Apakah soal pengorbanannya, soal kesabarannya, atau soal belas kasihannya. Itu yang harus kita terus contohi dalam kehidupan kita. Karena dengan meneladani Kristus, saya percaya kita akan jadi pengikut Kristus yang berkompeten. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa, puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami, menjadi pengikut Kristus yang berkompeten. Tolong kami supaya kami mau menyangkal diri, mau memikul salib, dan mau meneladani Kristus. Roh yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami, untuk kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.